Ini screen sharingnya apa ya? Yang kelihatan silabus ya? Iya, Bu. Silabus. Kalau saya ganti tab, ikut ganti tab nggak? Enggak. Apa nih? Tetap lihat silabus saja. Giliran apa sih? Bukan, bukan nih. Enak, berengkas gua. Oke, lanjut ya. Oke, terus ini KI 1 ini tinggal ngopi aja. Kopi ini. Wow. Gara-gara dari PDF nih kayaknya. Ada yang lagi sambil sarapan ya? Sarapan apa? Yang di Kudus lagi kupatan nggak? Di Jepara kupatan, Bu. Kupatan. Kupatannya Sabtu apa Minggu nggak? Kemarin. Minggu. Pas Minggu saya nggak kupatan. Pada pulang, ini pada di rumah ya. Ada yang masih di sini nggak sih? Masih, Bu. Ini. Saya masih di sini, Bu. Di sini, di Semarang maksudnya. Iya, saya masih di Semarang. Iya kan emang kamu. Oh, dulu kan. Lah. Nih. Nah, terus yang keempat kita juga di kopi juga. Nah, nanti teman-teman Papa mana cewek-cewek mah? cewek. Cewek. Ini di mana rumahnya? Ini di mana rumahnya? Di Jepara, Bu. Tapi ini lagi di Semarang. Lagi di Semarang. Kamu nggak pulang ke kemarin? Pulang, Bu, tapi kesini ada urusan dikit. Oh, kangen pacar ya Enggak punya pacar, Bu. Oh, ya Allah. Saya Bu. Mengenaskan sekali, Bu. Nggak apa-apa lah, punya lah. Oke, jadi ya ini ya, KI ini 1-2-nya nanti di copy sendiri lah, menyusul lah. Tadi saya nggak buka yang atas, langsung keputus 3 dan 4. Oke, sudah di copy, terus kemudian nah, kita masuk ke 3.1. 3.1 untuk SMA kelas 10, ini tadi kan kelas 10. SMA kelas 10 semester 1. KD 3.1-nya adalah ini. Nih, memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Oke, sampai sini ya. Sekarang saya pengen teman-teman berpartisipasi. Coba, kira-kira
Oh, sorry, langsung aja tak. Ini yang 4.1 juga tak copy juga supaya bisa relate langsung. Nih, 4.1-nya adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan media dan teknik melihat model. Nih, oke, gabungannya adalah ini. Aduh, memahami konsep prinsip berkarya berhubungan dengan melihat model. Ini kemarin kalau di simulasi, ini yang dimaksud adalah gambar alam benda, ya kan? Yang melihat model. Ada contohnya. Ya enggak kemarin? Masih ingat enggak waktu simulasi kemarin dijelaskan Pak Pur? Iya, Bu. Masih? Masih. Oke. Oke, terus kemudian. Nah, sekarang kita buat indikator pencapaian kompetensi. Masih ingat tentang indikator pencapaian kompetensi? Masih ingat ya? Masih. Dalam membuat indikator ini menggunakan apa? Menggunakan itu belum apa sih? taksonomi Bloom. Ya, betul. Wah, sip. Seperti tadi Eni ya. Ya, Bu. Ya, ini pintar. Iyalah. Apalagi punya pacar tambah pintar nanti. Semoga saja Bu akan. Oh, semoga amin. Saya kok ini ya, pro mendapat pacar ya. Berjodoh Bu. Oh, gitu. Oke, sambil mengingat-ingat ini saya bukakan yang taksonomi Bloom ya. Oke, untuk 3.1 ya, konsep prinsip teknik bahan itu masuk ke ranah apa? Kognitif, psikomotor, atau afektif? Kognitif. Berkaitan dengan apa? Betul. Kognitif karena berkaitan dengan pengetahuan. Oh iya. Oke, berarti kita pakai taksonomi Bloom yang ranah kognitif. Ini saya tak share screen. No share screen. Oke, terlihat nggak? Pecah-pecah lagi Bu. Oh my god. Ngapa lah ya, tak bacakan ya. Oke, ada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Oke, nah nanti ketika kita mulai di indikator pencapaian kompetensi, itu kita mulai dari yang susah dulu apa yang gampang dulu? Gampang. Ya, yang gampang dulu. Contohnya apa? Kita ambil apa? Yang pertama. Mengingat. Membaca Bu. Membaca. Ada lagi yang Menjelaskan. menjelaskan. Oke, ada lagi. Mengetahui. Sebelum mengetahui dia ngapain dulu? Membaca. Membaca. Kan bener. Sebelum mengetahui membaca dulu. Oh ya wes. Apa lagi? Oke. Melihat. Iya, Bisa kan? pertama. Nah, itu kan pertama mendengarkan. Oke, atau bisa kita cari ini deh. Melihat, mengeraba, menerawan. Bukan deh mungkin. Kan menyebutkan kan dia sudah dalam news kayak ini mau. Oke. Atau apa tadi yang pertama? Membaca. Ini membaca gampang banget.
Mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa yang pertama? Dilihat dari KD-nya. Apa coba? Unsur. Konsep. Konsep dulu. Konsep dulu. Mengidentifikasi konsep Berkarya seni rupa. berkarya apa? Langsung aja. Berkarya ini kan tentang ini, ya kan? Iya. Berkarya Ya. Buat model. gambar, sebenarnya alam benda ya. Ya wes, gambar model. Gambar model. Oke, ini satu. Terus setelah itu mereka harus bisa apa lagi? Ini di sini udah ada wes, contohnya menguraikan, ya kan? Unsur-unsur apa? Berkarya gambar model. Unsur berkarya gambar ki apa? Misalnya unsur rupa. Bisa, boleh. Kan konsepnya berkarya menggambar. Ya kan, gambar. Nanti kamu bisa jelaskan di sini gambar itu apa, ya kan? Misalnya ada model alam benda itu apa, kubistis, silindris dan lain sebagainya, kan itu termasuk ini, ya kan? Terus kemudian unsur-unsur rupa. Oke, atau bisa boleh kalau kamu mau langsung jadikan satu unsur dan prinsip. Ini kan bisa diringkas jadi satu kan bisa. Oke, terus kemudian apa lagi? Bahan Dan teknik. Lu masuk kayak nih lah ngomong. Apa mau saya ngomong, ayo. Mila Bu. Nih, Ngomir dan ngomir nih. Orang melu Zoom. Ora iso yo, bisa Bu, aku ngomong Kamu sih, Wi. Alasan tak neng. anjing. Oke, misalnya kita bisa coba dengan ini ada C4, yaitu membandingkan. Membandingkan. Nih, boleh. Kan ini lebih sulit. Membandingkan kan? Membandingkan bahan ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan teknik. Iya sih Raju. Rada awan. Nah, terus yang di sini belum ada prosedur, tapi boleh kalau kamu kasih prosedur. Prosedur itu bentuk kata kerjanya apa? Kalau materinya prosedur, kalau ranahnya kognitif apa, Bayu? Menguraikan. Menguraikan. Bisa nggak? Bisa. Apalagi? Menyebutkan aja ya. Kan nanti prosedur kan satu, gitu kan? Oke, menyebutkan. Ya, menjabarkan, menyebutkan, menjelaskan, menjelaskan. Menjelaskan prosedur berkarya gambar model. Oke, selesai
untuk 3.1. Oke, sampai sini paham ya? Oh, Ini penting, indikator pencapaian kompetensi ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kalian. Mau gimana nanti keluarannya, mau seperti apa? Luaran siswanya itu nanti harus bisa apa? Gitu. Oke, ini sudah. Terus kemudian kita masuk ke materi pokoknya. Ini kita ke 3.1 dulu. Materi pokoknya tentang apa? Nih, konsep, terus unsur, prinsip, ini bisa jadi satu materi pokok, ya kan? Jadikan satu. Oke, kira-kira untuk menjelaskan ini, itu kira-kira kita butuh berapa kali pertemuan? 2, Bu. 2, 1 deh. 1 aja cukup, ya. Iya. 1 kali pertemuan. Atau kalau kamu ini susah ya, misalnya ini susah, diginiin aja. Kita informasi ya, mungkin. Mau meneh aja lah yuk. Terus gini, 1 kali pertemuan. Satu kali pertemuan berapa CP tadi yang SMA? 2. 92 CP. Ini kalau yang ini modelnya dia dibagi-bagi. Jadi materinya dibagi-bagi, tapi kalau misalnya enggak, ya enggak apa-apa. Ini bisa dihapus aja. Nanti di total. Oke, sekarang yang selanjutnya. Yang kedua apa materinya? Unsur. Bahan dan teknik. Langsung aja deh, kira-kira langsung satu aja ya, satu kali pertemuan aja ya, bahan, teknik, dan prosedur. Oke, sama ya, satu kali pertemuan ya. Nah, ini berarti materi yang ketiga, nanti di sini, di yang 4. Oke, nah, oke teman-teman, bisa dicermati untuk KD 3.1, ya kan? Ini kan ada satu kali pertemuan berarti totalnya adalah 2 pertemuan, ya kan? Sisanya tadi berapa berarti? Kalau 6 kali pertemuan. betul, 6 kali pertemuan. Nah, 6 kali pertemuan ini nanti teman-teman boleh kita hapus dulu ya. Nah, ini kan di sini KD-nya membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Ya kan? Berarti teman-teman diberi keleluasaan untuk berikan materi kepada siswa itu tidak hanya satu jenis ini,
tidak hanya satu jenis teknik dan media, ya kan? Bisa nanti teman-teman misalnya 6 kali pertemuan ini kok kayaknya kalau untuk satu teknik dan satu media ini kayaknya kok kelamaan. 6 kali pertemuan itu hampir 1 bulan lebih ya. Mungkin bisa dibagi menjadi 2 tugas. Ya, jadi yang satu menggunakan media kering, ya teknik arsir misalnya. Terus kemudian tugas yang kedua adalah media basah dengan teknik akuarel atau misalnya pakai akrilik, teknik plakat dan sebagainya. Itu boleh. Jadi nanti masing-masing tapi pisan. Rong. Saya dalam pantauan no. Empu. Halo, oke sudah bergabung kembali. Oke, masih semangat ya. Satu sesi lagi deh ini, habis itu udah. Silahkan kalau mau sarapan mau mandi boleh. Saya tak minum dulu. Ini kalau ngajar lumayan loh. 4 kali 3 2 lebih deh. 4 kali 3 12 120 2 jam 2 jam lebih. Kalau di kelas lama ya. Oke, lanjut ya. Tak lanjut. Oke, nah ini. Oke, halo, bisa mendengar ya suara saya ya? Bisa Bu. Oke, siap. Oke, itu tadi yang 3.1 ya, sampai materi pokok. Terus kemudian kita ke kegiatan pembelajaran. Oke, atau ini boleh di skip nanti aja nggak apa-apa. Ini sampai kita ke 4.1. Oke, selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini sifatnya adalah keterampilan, ya kan? 4 ini kan keterampilan. Berarti kita masuknya ke ini. Masuknya ke sini. Jadi ranah psikomotorik untuk taksonomi Bloom itu P1 sampai P5. Pertama meniru, yang kedua memanipulasi, yang ketiga presisi, yang kedua artikulasi, dan kelima naturalisasi. Oke, nah sekarang teman-teman saya tanya, kalau tadi materinya adalah berkaitan dengan menggambar model, berarti tahapnya sampai tahap mana nih? Menggambar model. Tahap P berapa? P1 ya enggak? Meniru, oke, betul. Memanipulasi, kira-kira masuk enggak? Masuk. Ya, Bu. Gambar model loh. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak. Nah, berarti meniru ya, P1 jelas. Terus kemudian P3 bisa enggak? Bisa. Ya, betul. P3 bisa presisi. Ya kan? Terus kemudian P4 memodifikasi, membongkar, menggabungkan. Kira-kira iya enggak?
Kalau kayaknya lebih tepatnya itu di P1 kalau gambar model ya. P1 terus P3 ya. Terus yang naturalisasi menghasilkan karya cipta melakukan sesuatu dengan ketepatan yang tinggi. Ya kan? Di P5. Nah, jadi nanti teman-teman dalam membuat indikator pencapaian kompetensi bisa niru ini. Ambil dari sini. Oke. Kita mulai dari apa ya? Yang pertama mungkin bisa melihat dulu. Oke. Mengidentifikasi boleh lah. Meniru model Terus hilang. putus. Pura tuh hilang. Ini dikik sopo nih. hilang Mulai tobat kita kan. Akhirnya berarti dikik ngawur. memang hilang kok. Lagi masuk nih sih. Oke, sekarang sudah kembali. Saat Halo. Iya Bu. Oke. halo, selamat datang Bu. Selamat bergabung. Kalian pasti lebih makin teratap ya. Saya Mulai Bu. Dikik Enio sih Bu ya kan. Parah ini mau itu Bang. ya memang kayak gitu tuh emang. Oke, lanjut ya. Lanjut kok putus-putus tadi sinyalnya. Pakai teriak ya. Telkomsel dong. Sombong. Telkomsel dong. Lanjut. Oke, ini tadi meniru ya. Lanjut. Oke, meniru. Terus kemudian apa lagi? Bisa mempraktekkan. Oke, mempraktekkan teknik tertentu. Oke, mempraktekkan misalnya teknik apa? Akhir. Teknik arsip. Boleh? Oke, terus setelah mempraktekkan teknik arsip, mungkin bisa juga yang kedua Oke, mempraktekkan lagi boleh. Oke, mempraktekkan teknik apa lagi yang kedua? Misalnya akuarel. Oke, terus
Yang terakhir? Oke, media. Medianya belum. Medianya di mana? Kertas ya? Yang akuarel di kertas juga. Tembok. Atau mau yang lain? Tembok. Wes. Membuat gambar model dengan objek benda kubistis misalnya. Yes, nih. Ini cukup lah ya, nggak usah banyak-banyak nih. Oke. Nah, ini adalah indikator kompetensi 1, 2, 3, 4, 5 pada 1 KD ini. Nah, ini akan kalian terap 6 kali pertemuan, 2 tugas ya. Tadi di sini materinya adalah prosedur kan udah ya di atas ya, menggambar model dengan beberapa teknik. Dengan berbagai teknik. Dengan berbagai teknik, langsung aja dibagi 2, Mbak. Kan nanti tekniknya sudah ada di sini. Iya. Kalau berbagai teknik kan masih di sini, masih umum. Terus kan di sini sudah kita bagi teknik akuarel media kertas, teknik arsir media kertas, ya kan? Yang satu modelnya objek benda kubistis, yang satu benda silindris. Langsung aja di sini. Materinya adalah menggambar model objek yang arsir, yang kubistis saja ya. Objek benda kubistis, ya, dengan teknik arsir pada media kertas. 1. Terus yang kedua, menggambar ya, kok menggambar sih? Menggambar model objek benda silindris dengan teknik akuarel pada media kertas. Nah, oke. Nah, ini kamu boleh bagi lagi. Ini 3 pertemuan, ya kan? Yang ini 3 pertemuan. Yes. Oke. Paham sampai sini? Oke. Ya, sip. Totalnya berarti berapa JP ini? 2. 2. JP ya? 4. 3 kali 2 berarti berapa? 6. 6, 12, 16 berarti. 16 16 JP. Ya, 6 JP. Oke, totalnya adalah 16 JP. Oke. JP. Oke. Nah, 16 JP untuk 16 JP untuk 1 pasang, ya kan? 2 KD. Padahal tadi 1 semester kan ada
18 pertemuan, 16 kali 2, 32. Ya, 32. Ini sudah ada 16 JP. Berarti nanti yang bawah ini totalnya juga harus 16. 16. JP. Totalnya ya, tapi ini nanti pembagiannya kan kamu buat lagi yang ini. Seperti yang di atas ini. Oke? Dong ya, paham ya? Paham. Oke. Sip. Terus kemudian lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, dalam yang kalau saya lihat di punya teman-teman itu sudah lengkap. Jadi mulai dari menanya, terus mengasosiasi dan seterusnya itu sudah ada. Nah, kalau misalnya kalian kesusahan, maksudnya di sini terlalu penuh atau mungkin tidak nggak cukup kolomnya, kamu terlalu rempet-rempet, kamu boleh di sini kegiatan pembelajarannya itu cuman ininya aja, pokok-pokoknya aja, mau apa. Nanti di menanya, di rinciannya lebih detailnya itu nanti di RPP. Kamu jelaskan lagi di RPP. Oke, misalnya ini kegiatan pembelajaran untuk yang 3.1 berarti ini mengidentifikasi ya, menggali informasi dari buku maupun internet untuk mengidentifikasi konsep apa yang mau berkarya gambar model ya atau gambar model model ya kan. Kegiatan pembelajarannya kan secara garis besar kan mau ini untuk yang ini mengidentifikasi terus menguraikan unsur. Ini 1 kali pertemuan konsep unsur prinsip berarti langsung mengidentifikasi konsep unsur prinsip. Yes. Terus apa lagi kegiatannya? Menggali informasi. Setelah itu kira-kira tugasnya apa? Kegiatannya apa kira-kira? Coba, Anggun. Kegiatannya selain menggali informasi, apalagi Mbak Anggun kira-kira? Halo, Anggun? Ya, Bu. Ya. Kira-kira apa, Mbak? Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Mengumpulkan itu, Bu. Mengumpulkan data kayak membaca itu loh, membaca konsep, terus habis itu mengumpulkan data. Oke. Nah, oke, anggaplah ini pertemuan ini ya, satu pertemuan yang ini. Oke, dalam 1 kali pertemuan ini apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah ini, menggali informasi dan seterusnya. Terus kemudian setelah menggali informasi, terus apa? Mengumpulkan data, boleh lah. Ini lanjut, mengumpulkan data berkaitan dengan ini. Oke, terus habis itu apa lagi? Mengolah, mengkomunikasikan. Bisa, Bu. Mengolah. Oke, berarti nanti dia bisa presentasi gitu ya. Ya. Setelah diskusi, terus nanti mereka boleh presentasi. Oke, ini untuk pertemuan 1. Terus selanjutnya ini masih ada ini. Bahan teknik prosedur. Ini kayak apa? Bahan menjelaskan prosedur ini apa? Kira-kira kegiatannya. Yang mau dilakukan di kelas. Apa? Oke, bisa nggak kalau misalnya kita buat seperti apa ya, diskusi? Bisa ya, kelompok? Bisa. Kan, misalnya. Bisa, Bu.
Oke, terus kemudian di sini ada ya diskusi. Diskusi membandingkan, ya kan, membandingkan bahan dan teknik. Oke, diskusi kelompok. Laptopnya kok lemot ya? Isi kelompok kembalikan. Nah, oke. Terus kemudian setelah itu ini prosedur. Mengamati demonstrasi. Misalkan nanti misalnya di prosedur berkarya model ini kamu praktek buat gambar, nanti mereka disuruh untuk mengamati, misalkan mengamati demonstrasi berkarya gambar model. Oke, bisa ini. Nah, ini untuk yang ini. Mengamati demonstrasi ini untuk menjelaskan prosedur. Nanti tujuannya supaya mereka bisa menjelaskan prosedur dalam berkarya gambar model. Dengan caranya bagaimana? Dengan melihat, mengamati demonstrasi dari kalian atau dari video. Oke, dong ya, masuk ya sampai sini ya. Semuanya relevan ya, urut gitu maksudnya. Oke, wes. Terus kemudian untuk yang ini, yang 4.1. Ini bisa diturunkan nanti biar nggak bingung. Nah, di sini. Apa kegiatannya? Coba tegar apa, Mas? Yang ini. Apa yang pertama kali dilakukan? Apa bisa? Misalnya suruh ngapain dulu? Nyari informasi tentang itu. Gambar bentuk kode ya? Ya kan sudah di atas, ini kan keterampilan. Ngapain dulu? Ya, sudah masuk ke 4.1. Menyiapkan bahan alat. Ya, oke. Menyiapkan alat dan bahan. Ya, tapi itu apa masuk dalam kegiatan pembelajaran? Mengamati Iya, betul. Tadi siapa yang mengamati? Siapa tadi? objek langsung. Bisa. Ini ya? Oke, betul. Kan habis nyiapin terus nyari objeknya, nyari objek bendanya. Iya, Mengamati ya bener. Nah, kegiatan pembelajarannya adalah mengamati, itu kok nggak bisa dihapus, mengamati objek, kan? Objek atau objek model yang telah disediakan oleh guru, kan? Terus setelah mengamati, apalagi mengidentifikasi karakteristik, ya, Oh, ya. objeknya. Ya. Karena kan tadi kamu akan memberikan pembelajaran tentang kubistis dan silindris, ya kan? Nah, karakteristik objek benda kubistis dan silindris. Ya. Terus selanjutnya apa? Habis mengidentifikasi ini, terus apa? Setelah mengidentifikasi, coba kita lihat kegiatannya. Komotor, oh bisa mengembangkan. Oke, mengembangkan. Ya, teknik dalam
menggambar model. Terus kemudian yang terakhir membuat gambar model. membuat gambar model dengan objek benda kubistis dan silindris dengan teknik yang telah ditentukan. Ya kan? Kamu kan sudah menentukan tadi. Mau teknik apa? Oke. Dong ya. Paham ya sampai sini ya? Apa Mbak? Gambar mempresentasikan bisa, Bu? Mempresentasikan boleh. Boleh. Bawahnya sini nanti mengkomunikasikan, mempresentasikan. Kalau sudah selesai ya? Iya. Boleh. Hasil karya di depan kelas gitu misalnya ya. Nah, boleh. Oke. Ya, jadi ini adalah kegiatan pembelajaran secara umum. Ya, apa yang nanti akan kamu lakukan selama 8 kali mau ngapain aja mereka. Ya kan? Nah, ini kan masih umum. Terus kemudian nanti secara rincinya per pertemuannya seperti apa nanti dibuat di RPP. Oke, dong ya. Oke, terus kemudian di sini ada penilaiannya. Untuk evaluasi yang 3.1 kita bisa pakai tes tertulis atau bisa ini presentasi. Presentasi itu berarti tes mana sih tadi kok hilang? Iya. Capek. Oke, keterampilan ini tes tertulis sama tes oral tuh apa ya bahasa istilahnya? Lisan, Bu. Oh ya lisan. Bahasa Indonesia lisan. Oke. Oke, terus keterampilan ini nanti bisa dengan tunjuk kerja. Ini taruh bawah kalau kamu bingung ini gini, urut gini. Ini ini untuk yang bawah. Kalau misalnya kamu masih bingung, ini boleh dikasih garis. Ini karena males buka. Nah, nih kalau kamu bingung, oke. Nah, ini, supaya nggak bingung ya. Nah, ini berarti totalnya kalau ini dibagi 2, berarti ini 12. Oh, jadi terus ini apa? Ini nanti terus kemudian secara detailnya ada di RPP. Untuk selanjutnya ini yang 3.2 dan 4.2 sama seperti ini. Sama seperti ini, tapi KD-nya berubah. Kalau ditambahin itu, Bu, ditambahin sumber belajar, sumber informasinya belum? Oh ya, boleh. Di sebelah sini. Tambahin kolom lagi. Boleh itu tambahan boleh. Naikin, Bu, mau foto bentar, Bu. Yang mana ini? Ya, oke, sebentar. Saya Yang tiga. Nanti tak bagikan aja ini. Tak bagikan. Oh ya udah, bisa. Oke, sampai sini paham, teman-teman?
Dong, sampai sini. Ya. Iya. Paham. 3.2, 4.2 mengikuti ya. Nah, ini satu semester berarti ya 12. Jadi nggak usah sampai bawah. Nanti tak kopikan. Oke, Pak, stop. Cek. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini untuk silabus? Sudah dong? Apakah sudah menemukan cahaya terang? Ya, lumayan. Sudah? Lumayan terang. Lumayan. Nah, jadi nanti teman-teman untuk yang masih baru satu pasang ya, nanti dibuat lagi satu tambahan untuk pasangannya lagi dalam satu semester. Oke, kalau di semester 1 ya berarti 3.1 sampai 4.2. Kalau di semester 2 ya berarti 3.3 sampai 4.4. Ya tergantung nanti teman-teman RPP-nya mau yang ambil mana. Karena itu nanti urutannya kan silabus dulu, terus baru dari silabus kamu ambil kamu buat rinciannya di RPP. Gitu. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya, oke. Terus kemudian ya teman-teman, nanti ketika membuat RPP ini untuk RPP langsung dibuat sekalian aja. Ya, untuk minggu ini nanti teman-teman buat sampai mana? Sampai media aja deh. Untuk evaluasinya boleh ditinggal dulu. Kalau masih susah, yang RPP ya. Evaluasinya boleh di skip dulu. Besok kalau ketemu nanti kita diskusikan lagi. Tapi 1 minggu ini saya minta teman-teman buat RPP, ya RPP dari silabusnya. Kalau silabus kan kemarin udah punya masing-masing, pasti tinggal nambahin aja kan. Terus RPP-nya sekarang mulai dibuat, ya. RPP-nya kalau dipisah aja gimana supaya kalian nggak bingung? Dua Jadi RPP 3.1 sama 4.1 dipisah. Ya, supaya nggak bingung ya. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, tapi nanti pertemuannya kamu sambung. Paham? Nah, berarti misalnya di 3.1 itu pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Gitu kan? Kan sudah satu RPP. Terus kemudian yang RPP kedua nanti 4.1 itu berarti pertemuannya mulai 3 sampai selesai. Oke, gitu ya. Berarti masih berjalan, masih berurutan tapi dipisahin kadinya. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau masih belum jelas, teman-teman kalau mau tanya di grup boleh, silahkan di grup perencanaan. Kalau ada yang nggak mudeng tanya. Kalau misalnya malu di grup japri boleh japri ke saya, Bu saya nggak mudeng ini, nanti dikirim ininya silabusnya tak bukain, insya Allah ya. Maksudnya nggak langsung itu, mungkin kalau pas saya pergi apa pas lagi ngajar juga butuh waktu gitu ya. Boleh, silakan. Karena apa, ini perencanaan ini sangat penting untuk bekal teman-teman nanti ketika mengajar di sekolah, apalagi semester 7 sudah mulai ngajar kan, nanti ketemu siswa pasti perencanaan itu pasti diminta. Apalagi kalian kalau simulasi itu juga diminta nanti kalau sebelum PPL itu kan nanti kalian ada simulasi dulu, micro teaching, nanti itu juga diminta RPP-nya. Nggak sampai silabus sih biasanya RPP-nya, tapi kalau di sekolah silabus dan RPP. Gitu. Oke, ada yang dari kelas B? Ini kelas A semua kayaknya. Oh, kelas B. Ada, Bu. Itu si Rohman. Rohman sama Anji. Diki Fatur Rohman. Sama Bayu ya. Bayu Panji apa B? B, Bu.
Oke. Nah, teman-teman yang dari B, ini karena nggak banyak yang ikut ya, mohon bisa diajari ya teman-temannya. Saya tuh kadang pengen bareng-bareng, tapi kok ya kadang nggak gabung semua, ya kan? Itu masalahnya. Sehingga kalau workshop enaknya tuh sambil ngobrol gini bareng-bareng. Oke, jadi nanti teman yang di B, saya minta tolong ya, kalau misalnya ada yang nggak jelas, teman-teman yang dari B, dijelaskan sebisamu lah. Saya rasa ini Panti, Bayu, sama Diki udah paham lah nih kalau silabus. Oke? Panci? Bu. Bayu? Siap. Ini kalau ada yang tanya, ini apa ini piye iki kudune gawe ini gitu. Ini dijelaskan. Kalau silabusnya piye iki aku kudu titik satu tok apa sampai semua. Ini juga dijelaskan. Oke? Oke, Bayu ngikutin dari awal nih. Ini udah paham nih mungkin ya. Oke Bayu ya. Terima kasih teman-teman yang dari B dan juga teman-teman yang dari kelas A yang sudah stay tune dari jam 8 lebih tadi ya sampai sekarang. Oke, terima kasih teman-teman di tanggal merah di hari libur tapi masih menyempatkan untuk belajar. Semoga tetap semangat ya. Yang tadi baru ketemu saya mungkin belum diucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa materi makalah seminarku ya Bu ya. Oh ya, oke. Insya Allah. Tekan jam berapa ya besok ya? Jadwalmu jam berapa ya Mas? 11? Apa Jam 1 ya Bu? Jam 1. Nah besok saya kayaknya nggak bisa deh kalau jam 1. Oke, tundur. Jangan diundur minggu depan, tetap minggu ini. Kan materi seminarnya juga kan hari Rabu kan? Ya, minggu ini. Jadinya ganti nama Pak. Ya diganti ya. Nanti teman-teman yang dari kelas A. Nafisah juga dikasih tahu ya. Ya, siap. Ya, oke. Mungkin hari Selasa kayaknya nggak bisa. Mungkin hari Rabu ya. Gimana Mbak Mulia? Belum. Hah? Apa Mbak? Nggak dengar Mbak? Kan kalau di RPP kan ada penilaian pengetahuan sama keterampilan, itu nggak usah diisi dulu Bu. Ya, ditinggal dulu. Nanti saya ajari minggu depan. Lagi kejasian. Kok kegasian? Ya Bu, pasti cepetan Bu. Sampai situ. Boleh aku kegasian kok. Nanti minggu depan saya ajari yang itu, yang evaluasi. Ya. Kalau yang depan-depan kan kamu pasti sudah bisa. Sudah pintar. Media, pembelajaran, contoh juga sudah ada. Nanti yang ini saya bagikan di grup. Ya, yang barusan dibuat. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sehat selalu ya. Sampai jumpa di seminar nanti yang kelas A. Terus yang kelas B. Sampai ketemu di semuanya ketemu di simulasi deh. Minggu depan hari Jumat nanti kita ada semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.